Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Manisnya Ilmu. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk menilai suatu sekuritas. Dalam kasus ini ialah analisis obligasi. Baik, sebelum terlanjut, silahkan kepada para penonton untuk jangan lupa memberikan subscribe, like, and share agar video ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Analisis obligasi. Pengertian obligasi adalah suatu instrumen keuangan berbentuk surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan guna menghimpun dana dari masyarakat dengan nilai nominal dan tingkat suku bunga tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa obligasi adalah kontrak utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk membayar bunga dan pokoknya kepada pemegang obligasi pada waktu tertentu. Nah, obligasi ini merupakan salah satu sertifikat utang berharga yang diterbitkan baik oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah, ya. Berikut ini adalah contoh dari sebuah obligasi. Ini contohnya. Contoh yang lain untuk dari Indonesia. Ya, obligasi atas unjuk PT Bank Pembangunan Indonesia Persero. Obligasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1997 dengan nilai nominal ialah 100 juta, ya. Kita lanjutkan. Karakteristik obligasi yang pertama adalah nilai par atau nilai nominal. Nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau maturity, ya. Yang kedua, dikenal istilah kupon atau tingkat bunga atau coupon rate, jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contoh, par value 10.000, untuk bayar kupon 1.000 per tahun. Jadi artinya ialah kupon sebesar 10% ini diperoleh dari 10.000 dibagi 1.000, ya, akan menjadi 10%. Yang ketiga, maturity date atau jatuh tempo, tanggal di mana nilai par harus dibayar, yaitu suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai nominal obligasi. Selanjutnya yang keempat kita sebut bill atau surat utang jangka pendek yang jatuh tempo sampai 1 tahun, itu disebut dengan bill, ya. Yang kelima, pada bagian A, medium term note, masa jatuh temponya antara 1 hingga 10 tahun. Jangka panjang yang di atas 10 tahun itu kita sebut sebagai obligasi atau bond. Jadi obligasi itu ada dua macam, ya. Obligasi medium term note yaitu 1 hingga 10 tahun. Yang kedua, obligasi dalam jangka panjang yang jatuh temponya di atas 10 tahun. Yang keenam, karakteristik yang keenam dari sebuah obligasi itu ialah penilaian suatu aset adalah nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang dihasilkan di masa yang akan datang. Nilai obligasi ke sekarang diperoleh dari par value anuitas, present value annuitas ditambah present value par value untuk nilai pada hari ini. Jenis obligasi di Indonesia berdasarkan penerbit ada dari sisi pemerintah dan perusahaan. Untuk pemerintah, ya, pemerintah bisa menerbitkan surat utang berharga atau obligasi dalam bentuk obligasi rekap, sun atau
ini merupakan kepanjangan dari surat utang negara, ya SUN, ORI, obligasi retail Indonesia, dan obligasi syariah. Sedangkan dari sisi penerbit perusahaan bisa dalam negeri dan perusahaan asing. Obligasi pemerintah yang pertama adalah obligasi rekap, yaitu diterbitkan khusus untuk program rekapitulasi bank. Yang kedua SUN dan ORI, obligasi retail Indonesia, surat utang negara dan obligasi retail Indonesia diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Selanjutnya obligasi syariah, yaitu obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tujuan penerbitannya sama dengan SUN, yaitu untuk membiayai defisit APBN. Nah, jadi kalau APBN suatu negara, katakanlah Indonesia, mengalami defisit APBN, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu obligasi yang dengan obligasi itu bisa menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai APBN yang mengalami defisit. Konsep pengukuran umur obligasi, yaitu salah satunya adalah dikenal dengan nama durasi atau timing atau waktu. Durasi ini diperkenalkan oleh Frederick Macaulay sekitar lebih kurang 70 tahun yang lalu, yang banyak dipakai sampai hari ini. Durasi mengukur rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Jadi, durasi suatu obligasi adalah sama dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Penilaian terhadap obligasi, yaitu jika tingkat bunga yang diisyaratkan lebih besar dari tingkat kupon yang dibayarkan obligasi, maka obligasi dijual pada harga premi lebih tinggi dari nilai parnya atau nilai nominalnya, ya. Yang selanjutnya yaitu jika sebaliknya, yaitu tingkat bunga yang disyaratkan lebih kecil dari tingkat kupon obligasi, maka obligasi akan ditawarkan pada harga diskon lebih rendah dari nilai parnya atau lebih rendah dari nilai nominalnya jika obligasi yang diterbitkan itu mengisyaratkan lebih kecil dari tingkat kupon obligasinya. Penentuan besarnya rate of return. Besarnya tingkat pengembalian atau hasil dari pembayaran yang akan dilakukan pada hari jatuh tempo, hasil hingga jatuh tempo atau yang dikenal dengan yield to maturity yang disingkat dengan YTM, dengan menggunakan rumus jalan pintas atau shortcut formula atau dengan menggunakan tabel present value dengan rumus C ditambah F dikurangi P per N per P ditambah F per 2, yang mana C itu ialah bunga tahunan dalam rupiah, F harga normal obligasi, P price atau harga pasar, dan N merupakan umur atau durasi dari sebuah obligasi. Contoh, suatu obligasi bernilai nominal 10.000, mempunyai harga pasar 9.000, berumur 5 tahun, dan membayar kupon obligasi 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai jatuh temponya atau YTM. Dengan menggunakan rumus di atas, maka YTM sama dengan 6%, ya, 6% ini dari 6% yang ini dikali 10.000 dari nilai par atau nilai nominal ditambah 10.000 dikurangi 9.000 dibagi 5. 5 ini merupakan N atau durasi dari obligasi
obligasi tersebut per P ditambah F. 9.000 ditambah 10.000 dibagi 2 sama dengan 600 ditambah 200 dibagi 9.500. Ini berasal dari 6% dikali 10.000 sama dengan dibagi 100. 6 dikali 10.000 dibagi 100 sama dengan 600. 10.000 dikurangi 9.000 dibagi 5 sama dengan 10.000 dikurangi 9.000, 1.000 dibagi 5 sama dengan 200, dan 9.000 ditambah 10.000 dibagi 2 sama dengan 9.500 sama dengan 600 ditambah 200, 800 dibagi 9.500 dikali 100% sama dengan 8,42%. Nah, inilah contoh kasus dari penentuan besarnya rate of return dari suatu obligasi. Sekian dan terima kasih. Semoga video singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memahami obligasi, agar kita bisa memberikan penilaian terhadap obligasi yang akan kita beli. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan mengunjungi channel ini, karena channel ini memberikan manisnya ilmu.